3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kami salah satu tim dari mata kuliah pengembangan data dengan dosen pengampu Bapak Tekad Matulatan, Esos, Eskom, and Infotech. Pada video kali ini kami akan membahas terkait pemrosesan data dalam data mining. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Kami dari Pattern Recognition Team yang beranggotakan Muhammad Romadoni, Komando Lukman Sucipto, dan saya sendiri, Ciputri Khairani. Pada pembahasan kali ini ada berupa outline. Pertama, pengertian clustering. Kedua, tujuan clustering. Tiga, jenis-jenis clustering. Keempat, K-means. Kelima, elbow method. Keenam, silhouette method. Dan yang ketujuh, ada korelasi project. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yakni pengertian clustering. Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik atau similarity antara satu data dengan data yang lain. Clustering mengelompokkan item data ke dalam sejumlah kecil grup sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai sesuatu persamaan yang esensial. Di dalam clustering, label dari setiap data belum diketahui, dan dengan dilakukannya clustering diharapkan dapat diketahui kelompok data untuk kemudian diberi label sesuai keinginan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa clustering adalah metode untuk mengelompokkan data yang memiliki kemiripan dan kemudian diberi label sesuai keinginan. Lalu selanjutnya, tujuan clustering. Tujuan clustering yakni meminimalisasikan variasi dalam suatu cluster, mengidentifikasikan objek tertentu seperti image processing atau computer vision, mengklasifikasi data tertentu untuk mendapatkan unsur data paling spesifik, mendapatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam hal pengelompokan dan identifikasi data, dan menganalisis segmentasi pasar melalui data secara digital. Lalu pembahasan selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis clustering. Clustering sendiri terdiri dalam 4 jenis. Yang pertama adalah partition-based clustering hierarchy. Partition-based clustering hierarchy ini mengelompokkan data dengan memilah-milah data yang dianalisa ke dalam beberapa cluster yang sudah ada. Dilakukan tanpa memperhitungkan hierarki dari data tersebut. Memiliki titik pusat cluster atau centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contohnya ada K-means, fuzzy K-means, dan mixture modeling. Lalu yang kedua ada hierarchical clustering. Hierarchical clustering ini mengelompokkan data dengan membuat suatu hierarki berupa dendrogram, di mana data yang mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan yang tidak pada hierarki yang berjauhan. Data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh data ke dalam cluster. Contohnya single linkage, complete linkage, average linkage, dan average linkage. Lalu ada density-based clustering. Ini menghubungkan satu kumpulan data identik dengan data identik lainnya. Biasanya digunakan untuk mengelompokkan data yang beragam dengan nilai dimensi yang tinggi. Data yang mengalami kepadatan identik dengan jumlah tertentu bisa disebut sebagai suatu kelompok. Sebaliknya, bila data identik punya jumlah kecil, akan disebut dengan outlier atau noise. Contohnya DBSCAN.
atau density-based spatial clustering of application with noise, dan optics, ordering points to identify clustering structure. Kemudian yang keempat ada distribution-based clustering. Disebut sebagai distribution based karena dalam pengelompokan atau pembuatan asumsi data dilakukan melalui metode distribusi. Bisa digunakan dalam pengelompokan data besar maupun kecil. Hasil yang lumayan padat dengan tingkat identik yang cukup tinggi membuat metode ini juga banyak digunakan. Contoh dari penerapan metode ini yaitu expectation maximization. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ramadan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai K-means. Nah, K-means itu apa? Jadi K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki, yang mana dia berusaha untuk mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Nah, metode ini mempartisi data ke dalam klaster, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Dan data yang mempunyai karakteristik berbeda akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja algoritma dari K-means ini? Jadi, K-means pada dasarnya melakukan dua proses, yakni pendeteksian lokasi pusat tiap klaster dan pencarian anggota tiap klaster. Nah, untuk cara kerjanya, itu yang pertama, tentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kemudian, bangkitkan K centroid atau titik pusat klaster secara random. Lalu hitunglah jarak setiap data ke masing-masing centroid. Kemudian setiap data akan memilih centroid yang terdekat. Lalu akan ditentukan posisi centroid yang baru dengan menghitung nilai rata-rata dari data yang terletak pada centroid yang sama. Kemudian dapat kembali ke langkah 3 jika posisi centroid baru dengan centroid yang lama tidak sama. Nah, lalu yang kelima ada elbow method. Nah, berdasarkan dari Madulata pada 2012 di dalam Merliana, Ernawati, dan Santoso disebutkan bahwa metode elbow merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi dalam menentukan jumlah klaster terbaik, yang mana dilakukan dengan cara melihat persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Nah, metode elbow ini memberikan ide atau gagasan dengan memilih nilai klaster dan kemudian menambah nilai klaster tersebut untuk dijadikan model data dalam penentuan klaster terbaik. Nah, bagaimana sih algoritma dari elbow ini? Yang pertama itu lakukan dulu mulai, kemudian inisialisasi awal nilai K-nya. Lalu kita dapat menaikkan nilai K. Kemudian hitung hasil sum of square dari tiap nilai K. Lalu kita akan dapat melihat hasil sum of square error dari nilai K yang turun secara drastis. Nah, kemudian tetapkan nilai K yang berbentuk siku. Gambar di samping ini merupakan metode elbow-nya, atau contoh dari elbow method. Nah, kemudian ada silhouette method. Nah, berdasarkan dari Prima pada 2021, metode silhouette coefficient atau silhouette method merupakan metode evaluasi klaster yang menggabungkan metode cohesion dan separation. Cohesion sendiri diukur dengan menghitung seluruh objek yang terdapat dalam sebuah klaster, dan separation diukur dengan menghitung jarak rata-rata setiap objek dalam sebuah klaster dengan klaster terdekatnya. Metode silhouette ini sering digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan klaster, yaitu seberapa baik suatu objek ditempatkan dalam suatu klaster. Nah, jadi untuk K-means ini kami menjelaskan dua metode, yaitu elbow method dan silhouette method. Sementara yang kami gunakan adalah elbow methodnya sendiri. Nah, silhouette coefficient ini berkisar antara -1 dan juga 1. Di mana koefisien siluet yang lebih tinggi akan mengacu pada model dengan klaster yang lebih koheren. Dengan kata lain, koefisien siluet yang mendekati +1 berarti sampel berada jauh dari klaster tetangga. Nah, pada gambar di samping, ini dapat dilihat bentuk dari siluet method itu sendiri. Ada klaster 1 dan juga ada klaster 2-nya. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Komando Lukman.
Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai korelasi project pada data mining Kemenes yang akan kami buat. Telah kami buat. Next. Pertama itu kita melihat dulu data apa yang akan kami gunakan untuk membuat pemodelan. Kami menggunakan 2 kolom pada gambar di samping ini, yaitu ada kolom judul buku dan juga kolom jumlah buku yang pernah dipinjam. Next. Nah, untuk selanjutnya kami melakukan label encoder atau pelabelan pada masing-masing judul buku. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan itu judul 0 atau buku yang berjudul 0 itu berjumlah 1 kali peminjaman. Dan untuk judul buku yang 3 adalah simbol 3 itu berjumlah 4 kali peminjaman. Nah, hal ini berfungsi untuk mengkonversi data-data kategorikal dan string yang menjadi numerik sehingga dapat mudah dipahami pada pemodelan Kemenes nantinya. Next. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah klaster yang akan digunakan menggunakan metode elbow. Nah, ini untuk menghasilkan informasi dalam menentukan jumlah klaster yang terbaik dengan cara melihat persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, terjadi penurunan tajam pada jarak rata-rata K bernilai 2 hingga K bernilai 3. Sehingga untuk menerapkannya ini kita bisa menggunakan salah satu dari 2 pilihan tadi. Namun dalam proyek kali ini kami menggunakan 3 jumlah klaster. Next. Di sini kami akan membuat model menjadi 3 klaster, yaitu dengan kategori buku jarang dipinjam, sering dipinjam, dan paling sering dipinjam. Menggunakan pengkodian di samping. Selanjutnya kami membentuk klaster seperti yang ditampilkan pada gambar nomor 2. Kemudian kami memanfaatkan Microsoft Excel untuk melakukan pembuktian yang lebih jelas mengenai pembagian clustering yang telah dibentuk. Next. Berikut ini adalah perbandingan masing-masing cluster dimulai dari cluster 1 hingga cluster 3. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri itu cluster 1, di tengah cluster 2, dan di samping kanan sebelah itu adalah cluster 3. Next. Kami juga membuat pivot table agar dapat memudahkan teman-teman semua untuk melihat hasil dari setiap klaster. Kami juga membuat 5 peminjaman teratas dari setiap masing-masing klaster. Dapat dilihat bahwa pada klaster 1 berjumlah 376, pada klaster 2 itu berjumlah 461, dan pada klaster terakhir, yaitu klaster yang paling sering dipinjam itu berjumlah 559. Next. Nah, ini adalah deskripsi dari masing-masing klaster. Pada klaster 0 atau klaster 1 itu dengan nilai 21, kode buku 21, dengan judul akuntansi manajemen. Untuk klaster 2 itu pragmatik dengan kode buku 518, dan klaster 2 atau klaster yang paling sering dipinjam itu yaitu 2 teratas dengan kode buku 314, judulnya itu metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekiranya hanya ini yang dapat kami bahas pada pemrosesan data dalam data mining kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.